Daftar rujukan catatan kaki. Catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambah rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki untuk artikel yang diambil dari internet, cantumkan nama pengarang, judul artikel, tulisan online diikuti alamat situsnya. B. Jenis dan contoh catatan kaki. Sekarang kita akan mempelajari pencantuman sumber kutipan pola konvensional. Cara pencantuman sumber kutipan dengan menggunakan pola konvensional yaitu menggunakan catatan kaki atau note. Pertama yaitu catatan kaki untuk buku. Dimulai dengan nama pengguna diikuti kimia judul buku, ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal atau dicetak miring, nomor seri, jilid dan nomor cetakan, kota penerbit, data nama penerbit, dan tahun penerbit. Kedua, catatan kaki untuk artikel dan majalah. Dimulai dengan nama pengarang, judul artikel, nama majalah, nomor majalah jika ada, tanggal penerbit, dan nomor halaman. Jika dari sumber yang sama dikutip lagi pada catatan kaki ditulis IBID. Ya, bagian C, sistematika penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjang 14 karakter. Kedua, catatan kaki diketik berspasi 1. Ketiga diberi nomor. Keempat, nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Kelima, jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa, tepat pada margin kiri. 6, jika catatan kakinya lebih dari 1, maka jarak antara satu catatan dengan catatan lainnya adalah sama dengan jarak spasi teks. Ketujuh, jarak baris terakhir catatan kaki tepat 3 cm dari pinggir kertas bagian bawah. Kedelapan, keterangan yang panjang tidak boleh dilakukan ke halaman berikutnya. Lebih baik potong tulisan asli daripada memotong catatan kaki. D. Fungsi catatan kaki. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemahaman kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Kemudian yang E, pemakaian catatan kaki. Catatan kaki dipergunakan sebagai yang pertama, pendukung kebahasaan penemu atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber. Yang kedua, tempat memperluas pembahasan yang diperlakukan tapi tidak relevan jika ditempatkan di dalam teks. Penjelasan ini dapat berupa kutipan pula. Yang ketiga, referensi silan, yaitu petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman berapa hal yang sama dibahas dalam tulisan. Yang terakhir, tempat menyatakan penghargaan atas karya atau data yang diterima dari orang lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur catatan kaki. Yang pertama, untuk buku, terdiri dari nama pengarang yang biasanya ditulis dalam urutan biasa diikuti koma. Ada judul buku yang ditulis dengan huruf kapital. Ada nama atau nomor seri jika ada, dan ada data publikasi yang terdiri dari jumlah jilid, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbit. Yang kedua, untuk artikel atau majalah, terdiri dari yang pertama, nama pengarang, yang kedua, judul artikel yang diantar tanda kutip 2, yang ketiga, nama majalah, digaris bawahi, yang keempat, nomor majalah, ditulis jika ada, yang kelima, tanggal penerbitan, dan yang keenam, nomor halaman.